Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi ke podcast kita, podcast TKJ Center. Oke, kita kedatangan bintang tamu yaitu Bapak Ajis SPD. Bagaimana kabarnya Bapak Ajis? Alhamdulillah baik. Kabar Anda sendiri gimana Pak Sony? Alhamdulillah baik. Yang penting kita sehat semuanya aja. Ya. Pak Ajis di SMK Nurul Taqwa ini ya menjabat sebagai apa Pak Ajis? Sebelumnya saya menjabat sebagai Wakahumas dan Koordinator BKK. Oke, pekerjaan untuk Wakahumas itu apa saja kira-kira? Nah, Wakahumas itu adalah waka yang dimana hubungannya dengan masyarakat. Nah, Oke. di sini saya sebagai Wakahumas itu alhamdulillah sudah menjalankan program-program saya yang sudah saya laksanakan selama kurang lebih 3 tahun. Oh sudah 3 tahun ya? Iya. Oke. Tapi untuk tahun ajaran baru nanti saya tidak akan menjabat jadi Wakahumas lagi karena saya sudah mengundurkan diri dan saya sudah diamanai menjadi seorang bendahara bos. Jadi nggak mungkin saya akan menjabat merapel jabatan itu. Nah, di Wakahumas sendiri saya itu sudah menjalin beberapa kerjasama dengan perusahaan-perusahaan. Contohnya saja, kalau di bidang otomotif saya sudah menjalin kerjasama dengan Daihatsu yang dimana nanti jurusan otomotif tersebut semuanya itu pembelajarannya seperti industri Daihatsu gitu. Dan kami sudah mendatangkan pihak Daihatsu ke sekolah dan sudah melakukan MOU yang dimana semua pembelajaran itu menggunakan sistem yang ada di Daihatsu gitu. Itu salah satu contoh di otomotif. Dan di TKJ sendiri yang dimana podcastnya TKJ Center, di sini TKJ saya mengundang hadirkan dari Surabaya yaitu dari Excelbit ya, Excelbit itu sendiri ya. Excelbit sudah saya undang hadirkan ke sekolah yang dimana melakukan kerjasama dan sinkronisasi kurikulum. Jadi semua pembelajaran di SMK Nurul Taqwa terutama jurusan TKJ itu semuanya sudah mencakup industri seperti yang diterapkan oleh Excelbit tersebut. Gitu. Dan untuk TKJ sendiri, itu saya ingin TKJ ini bisa menjadi jurusan yang paling eksis yang ada di SMK Nurul Taqwa. Jurusan kaporit katanya ya. Siswa. Ya itu. Kenapa? Karena TKJ sendiri itu adalah teknik komputer jaringan. Ya. Jadi semuanya pekerjaan sekarang itu dilakukan oleh komputer. Sekarang sepeda motor tanpa komputer tidak bisa menganalisis kerusakan. Ya kan? Iya benar. Ya kan? Benar. Kayak semua serba IT lah serba intinya sekarang ya. IT. Makanya harus bisa mengkombinasi jurusan-jurusan lain dengan TKJ. Semuanya itu butuh TKJ. Sinkronisasi ya. Iya. Contohnya saja di BRI. BRI menggunakan akuntansi bekerjasama dengan BRI, ya kan? Akuntansi bekerjasama dengan BRI yang dimana itu menggunakan IT juga. Iya. Makanya Benar. otomotif juga menggunakan IT menganalisis kerusakan itu tadi, ya kan? Benar. Tapi otomotif itu katanya dibagi 2, TKR sama TBSM. Iya. Itu gimana? TKR sama TBSM. Nah, kalau di TBSM sendiri, SMK Nurul Taqwa sudah kerjasama dengan Honda, yang dimana pembelajarannya sudah berbasis industri Honda. Oh, TBSM tadi Honda. Ya. Terus kalau yang apa tadi TKR ya? Ya. TKR berarti apa tadi? TKR dengan Daihatsu. Daihatsu. Oh gitu teman-teman. Jadi nggak usah ragu untuk ke SMK Nurul Taqwa. Semua jurusan sudah ada di sini. Tetapi ada yang gini Pak Jis. Infonya SMK Nurul Taqwa ini membuka jurusan baru. Ya. Nah, Ini jurusan lama itu apa saja? Terus dengan MUI-nya dengan apa saja tadi sudah dijelaskan. Cuma yang lama itu jurusan apa dan yang baru jurusan apa? Dan Ya. kedepannya mau digimanakan gitu maksudnya? Gimana Ya. Pak Jis? SMK Nurul Taqwa sendiri sebelumnya itu mempunyai 4 jurusan, yakni yang pertama TKRO, Oke. yang kedua akuntansi, Oke. yang ketiga TKJ, Oke. dan yang keempat TBSM. Oke. Yang dimana 4 jurusan ini semuanya sudah melakukan sinkronisasi kurikulum bersama dunia industri. Yang sudah saya semua itu. sudah, Semua itu. sudah. Oh, ngeri. Yang saya sebutkan Keren. tadi, Oke, gitu ya. oke, ya, Nah, benar. di tahun ajaran ini
saya bersama kepala sekolah yang baru melakukan terobosan, yaitu membuka jurusan baru. Nah, ini teman-teman jurusan baru. Pasti Ya. penasaran kan? Jurusan apa di 2023-2024 ya? Ya, Apa itu kira-kira? jurusan yang baru ini kita melihat, sebelum kita membuka jurusan baru, kita melihat peluang kedepannya lulusannya itu bisa diterima di industri apa tidak. Makanya kami bersama pihak sekolah berpikir apa sih jurusan yang cocok untuk dunia industri, untuk kebutuhan masyarakat itu apa. Nah, kami melihat di kabupaten kami, Banyuwangi, itu sendiri adalah kota pariwisata. Nah, makanya kami membuka jurusan baru, yaitu perhotelan dan tata boga. Itu tadi. Perhotelan, tata boga. Ya, Perhotelan. tata boga. Itu juga menurut saya sangat sinkron. Perhotelan sama tata boga, pasti di hotel itu juga ada bagian tata boga. Iya. Ngeri. Itu tadi. Tapi kemarin Prageri juga sudah ada kita ya ke hotel ya. Hotel mana aja? Jadi untuk menstimulus jurusan tata boga dan perhotelan, kami sudah melakukan kerjasama MOU dengan beberapa hotel yang ada di Banyuwangi. Salah satunya adalah Ketapang Indah, Grand Harvest di Licin itu, terus El Royal, Hotel Kokon, dan Hotel Aston. Jadi alhamdulillah hotel-hotel berbintang di Banyuwangi sudah melakukan kerjasama dengan sekolah kami. Itu padahal masih rencana ya, sudah sampai menyangkut ke sana dulu ya berarti ya. Karena apa? Saya kepinginnya itu SMK Nurul Taqwa ini tetap eksis dan bisa bersaing dengan sekolah-sekolah lain, dan semua lulusan dari SMK Nurul Taqwa ini terserap oleh dunia industri. Nah, itu utama. Paling utama banget memang siswa kita itu kalau bisa 90% terserap di dunia industri. Iya. Yang 10% bisa wirausaha ataupun bisa melanjutkan gitu. Kuliah gitu ya. Oke. Jadi nggak usah khawatir untuk teman-teman yang mau ambil jurusan apa tadi, perhotelan sama tata boga, karena kita sudah ternyata SMK Nurul Taqwa itu sudah kerjasama sebelum jurusan ini buka. Kita sudah menyiapkan fondasi. Ternyata seperti itu ya. Iya. Emang gitulah. Sekarang semua jurusan sudah tadi BKK. Nah, contoh yang sudah lulus Pak Ajis, yang sudah lulus ini terserap kemana aja atau berapa persen yang kuliah kemungkinan kan gitu ya? Iya. Dari SMK Nurul Taqwa sendiri, selama saya menjabat Wakahumas dan BKK, alhamdulillah lulusan-lulusan SMK Nurul Taqwa itu banyak yang terserap di dunia industri, Pak Sony. Oh gitu ya? Ya, salah satunya itu sampai ada yang ke Jepang, ke Malaysia, juga ikut kapal pesiar keliling Eropa ada, Pak Sony. Enggak, maksudnya gini, masyarakat ini terutama Bapak Ibu ya, kalau misalkan sekolah, kebanyakan sugesti mereka itu ke Jepang atau ke Malaysia atau kemanapun itu di sana jadi babu, maksudnya membantu dan pembantu orang tua, membantu rumah tangga. Oh tidak. Ini gimana kalau? Ini beda Pak Sony. Kalau lewat SMK, terutama SMK Nurul Taqwa yang ingin berkarir di luar negeri, itu bukan jadi pembantu Pak Sony. Bukan. Itu akan menjadi tenaga ahli. Contohnya, sesuai bidangnya jurusannya. Contohnya yang ada di lulusan TKJ sendiri, perempuan loh itu ya. Perempuan, bayangkan anak perempuan. Dia rela meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan negaranya demi bekerja di luar negeri, yakni Malaysia. Lulusan TKJ bekerja di mana? Dia bekerja di pabrik pembuatan elektronik. Wow, berarti barang-barang elektronik masih nyambung, pembuatan handphone, pembuatan televisi. Iya, karena kan mungkin jurusan seluler ya terutama itu berbasis dengan jaringan. Berarti kita sebagai jenengan sebagai PKK memposisikan anak-anak kita di mana jurusannya, di mana keahliannya, disitulah dia bekerja di luar negeri gitu ya. Iya, itu kalau pengen tahu perusahaannya di Salutika Malaysia. Wih, itu. Iya. Terserap itu sudah. Apakah kita masih bisa menjalin kerjasama untuk berkelanjutan ke perusahaan itu? Oh sangat bisa. Kemarin saya juga waktu pembukaan TEVA Pak Sony. TEVA kemarin. Nah, kalian juga harus tahu SMK Nurul Taqwa ini sudah mempunyai TEVA Teaching Factory, yang dimana TEVA ini adalah pabrik di bawah sekolah, intinya kayak gitu. Bagaimana pembelajaran yang ada di industri itu kita terapkan di sekolah. Inkubasi lah intinya ya. Iya, inkubasi.
Contohnya ya, yang sudah ada TEPA itu ada TEPA jurusan otomotif, akuntansi, dan TJ, Pak Sony. Nah, saat peresmian TEPA kemarin saya mengundang hadirkan langsung dari Malaysia, Pak Sony. Waduh. melakukan MOU. Masa sudah seperti itu? Iya. Launching kemana terus siapa saja kira-kira yang diundang? Pak Ajis? Kemarin itu yang saya undang langsung dari Malaysia. Itu yang punya hotel. Oh, padahal jurusan itu belum ada di sini kan? Iya, karena kan untuk menstimulus itu tadi. Oke. Untuk menstimulus karena apa? SMK Nurul Taqwa kan mendirikan jurusan pariwisata, perhotelan dan tata boga. Nah, itu. Ya kan? Nah, ini bagaimana caranya supaya tata boga dan perhotelan itu sampai ke mancanegara, anak-anak itu bisa PKL di sana, setelah itu bisa lulus di sana. Kami melakukan MOU dengan Pak Jainal, direktur langsung yang mempunyai hotel yang ada di Malaysia tersebut. Waduh. Di Langkawi, Pak Sani, hotelnya berada di daerah Langkawi, Malaysia. Ngeri. Gitu. Memang hebat SMK Nurul Taqwa. Masih planning aja pondasi sudah kuat. Iya. Gitu ya. Selain BKK, sekarang kita beralih ke topik ya. Kan selain BKK, terus jabat apa lagi Humas? Ya, masih tadi sudah. Kontribusinya ke depan, kontribusi yang belakang yang 3 tahun setelah apa tadi? Setelah resign ya? Resign. Mbak Ya. resign sih sebenarnya cuma pindah jabatan aja. Kontribusinya BKK lah. Itu apa aja kira-kira? Kontribusi Anda untuk PKK yang menjabat yang kemarin maksudnya, bukan yang ke depan yang kemarin. Ya, saya menjabat selama 3 tahun menjadi Humas dan BKK. Itu alhamdulillah kontribusi saya sudah saya anggap lumayan banyak lah. Contohnya saya bisa menempatkan peserta didik saya di perusahaan-perusahaan, mendampingi anak-anak untuk masuk ke universitas negeri dan mendampingi anak dalam berwirausaha. Contohnya saja, anak yang berwirausaha lulusan TPSM, sebelum lulus tanya sama saya, Pak, saya ini pengen kerja apa sih Pak? Padahal saya itu suka banget dengan TPSM, dengan sepeda motor. Tapi saya kalau kerja jauh dengan orang tua saya nggak bisa Pak. Terus saya harus kerja apa? Nah, di sini saya kasih masukan. Kalau gitu kamu harus buka bengkel. Berani apa enggak kamu buka bengkel? Saya gitu Pak Sony. Ternyata dengan dorongan saya, karena saya juga pengabdi guru kewirausahaan, alhamdulillah buka bengkel berani Pak Sony, anak tersebut. Hanya sekarang sukses bengkelnya. Sudah berapa tahun dia berjalan? Ada 1 tahun? Dia berjalan sudah mendirikan bengkel 2 tahun Pak Sony. 2 tahun ya? Oh Ya. ya berarti kalau itu bertahan sekarang sudah sukses. Oh, rame bengkelnya. Itu salah satu yang berwirausaha. Kalau yang bekerja banyak yang saya sebutkan tadi seperti yang ada di Malaysia, terus di Jepang. Kalau yang di luar negeri, kalau di dalam negeri sudah banyak yang diterima di PT Advantage, terus di Samsung, terus ada di di Cikarang, perusahaannya bernama saya lupa ya. Yang di Cikarang itu ya yang di Cikarang Yang saya lupa. di dalam negeri ya? Iya. Cikarang. Banyak sekali Pak Sony itu. Mungkin ada berapa persen yang diterima di dunia industri untuk tingkat kelulusan? Kalau untuk yang diterima di dunia industri, kalau saya menjabat selama 3 tahun, itu sekitar 60%. 60%-an ya? Iya. Wih, ngeri guys. 60%. Jadi untuk adik-adikku, adik-adik SMK Nurul Taqwa yang sudah kelas 12 ya, nggak usah segan-segan, konsultasi aja kepada Bapak Ajis selaku PKK atau PKK yang baru kalau memang ada ya. Konsultasi kedepannya gimana, untuk mencari sukses gimana, kalian akan dibimbing. Jadi untuk Bapak Ibu, yugo-yugo nenjenengan, anak-anak, siswi atau siswa itu nggak usah khawatir untuk jurusan, memilih jurusan dan apapun jurusannya, yang penting sekolah di SMK Nurul Taqwa itu kita semua sudah difasilitasi. Anak-anak jenengan itu sudah digerakkan untuk ke sana gitu. Jadi nggak usah ragu, apalagi di jurusan TKJ ya, karena ini juga TKJ Center, saya juga promosi. Boleh kan Pak Ajis? Ya, boleh. Boleh ya? Ya. Boleh. Jadi boleh, jadi seperti itu. Untuk Bapak Ajis sendiri, kita beda topik lagi, kita pola balik topik supaya agak